Buka, buka. Gagal lagi. Enaknya makan apa ya? Telur besar sekali. Yoyo, hari ini aku akan bermeditasi. Ada mie instan di lemari ini. Jika lapar, masak saja sendiri. Tapi ingat baik-baik. Jangan sekali-kali menyentuh ayam yang dipelihara guru di halaman belakang. Guru, jangan khawatir. Yoyo tidak akan menyentuhnya sama sekali. Guru tidak membolehkan Yoyo makan ayam itu. Yoyo makan telur ayamnya. Boleh kan? Chen Yoyo. Guru, Hancur. Hancur semua. Ini adalah Phoenix pengganti yang digunakan guru untuk menghadapi kesengsaraan. Sekarang petir ilahi menimpaku. Kamu. guru aku salah. Jangan lari. Aduh. Jangan lari. Maaf guru. Yoyo tidak tahu. Phoenix yang bereinkarnasi akan berubah menjadi telur. Merusak 3 penghalang. 5 hektar ladang obat. Totalnya 98 juta poin jasa. Guru, bisa dicicil? Yoyo akan membalas budi ini sampai akhir hayat. Turun gunung dan cari orang tuamu. Ayahmu adalah presiden direktur perusahaan konstruksi. Dia sangat kaya. Ayah ibu, bolehkah Yoyo menemui mereka? Ayah ibu, Yoyo datang. Kakak. Sebelum ayah meninggal, beliau membuat wasiat. Jika dalam 5 tahun kamu tidak memiliki keturunan, perusahaan akan diwariskan kepadaku. Sekarang, waktu 5 tahun. Hampir tiba, tampaknya Shen Shiji Tuan ini. Pada akhirnya, akan jatuh ke tanganku. Begitu waktunya tiba, aku akan mengundurkan diri. Ayah, Anak kecil, ayah, anak kecil. ayah, aku datang untuk meminta uang darimu. Mana mungkin? Bukankah anak Shen Yu sudah... Sepertinya bayi itu meninggal saat lahir. Cepat, ibu mengalami pendarahan hebat, butuh pertolongan segera. Anak kecil, saya bukan ayahmu. Kamu adalah ayahku. Yuyu tidak mungkin salah. Kakak, apa jangan-jangan kamu tidak mau melepaskan warisan keluarga? Sengaja mencari anak haram dari suatu tempat, lalu mengajaknya datang untuk mengakui hubungan keluarga? Anak kecil, beritahu saya, di mana orang tuamu? Saya akan mengantarmu menemui mereka. Bagaimana? Tidak mau. Kamu adalah ayahku. Jangan usir Yuyu. Wah, Tuan Shen. Sudah lama tidak bertemu. Anakmu sudah sebesar ini. Dia bukan. Mama, Mama,
Anak kecil, meskipun kamu lucu, tapi kamu tidak bisa sembarangan memanggil seseorang mama. Anak kecil ini, meskipun ini pertama kalinya kita bertemu, tapi entah kenapa, memberiku perasaan familiar. Sayang, bibi dan ayahmu ada urusan yang perlu dibicarakan. Baik, kan? Kamu jelas-jelas mamaku. Kenapa kamu tidak mengenalku lagi? Shen Yu, kedatanganku kali ini, terutama untuk membahas masalah kerjasama denganmu. Rencana desainnya, sudah kubuat, kamu bisa melihatnya. Shen Yu, aku paling benci sikapmu yang dingin dan jauh itu. Shen Yu, apa gaun ini bagus? Malam ini kita. Bagus. Ada rapat mendadak. Aku harus kembali ke kantor sebentar. Kamu makan malam sendiri. Shen Yu. Shen Yu. Oh, kau Shen Yu. Ternyata bersama wanita lain. Aku sudah melihatnya. Desainmu sangat bagus. Aku yakin kerja sama kita kali ini pasti akan. Kakakku memang hebat. Tapi kak, kenapa tidak mempertimbangkan aku saja? Kakak, mengapa tidak mempertimbangkan saya? Shen Yu tidak akan bertahan lama di posisi ini. Kakak, lebih baik kamu bekerja sama dengan saya. Saya tahu kakak sangat hebat. Kita berdua bekerja sama, pasti bisa memenangkan proyek ini. Sudah lama saya dengar Nona Shen. Sangat tegas dan cepat dalam bertindak, bahkan sangat cekatan. Di usia semuda ini sudah menjadi orang nomor 2 di perusahaan. Setelah bertemu hari ini, ternyata memang benar. Tidak bisa menghilangkan kebiasaan buruknya yang suka menusuk dari belakang. Kalian? Apa yang kalian lakukan padaku? Dasar wanita jahat. Siapa yang menyuruhmu menghalangi ayah dan ibu? Dasar anak liar. Aku... Sebaiknya kamu memakai bajumu dulu. Anak kecil, kamu hebat sekali. Tidak perlu berterima kasih, ibu. Panggil saja aku Yuyu. Yu, sudah larut sekarang? Tante harus pulang dulu. Nanti kamu pulang bersama ayah ya. Baik. Dia bukan. Apakah dia anakmu atau bukan? Kamu sendiri yang paling tahu. Ayah, kita belum pulang juga. Ayah, bisakah Yoyo tidur bersamamu? Tidak bisa. Ayah, Baiklah. Hore. Ayah, apakah ini fotomu bersama ibu? Shen Yu, Ada apa? mari kita bercerai. Bisakah aku menanyakan alasannya?
Terkadang, tidak bertanya mengapa akan terlihat lebih bermartabat. Baik, Ayah sangat mencintai ibu, mengapa mereka masih bercerai? Yoyo pasti akan mendamaikan ayah dan ibu. Ayah, ada apa denganmu? Papa, ada apa denganmu? tidak apa-apa. Aku hanya butuh istirahat sebentar. Papa sudah berapa lama sakit kepala? Sudah lama sekali. 5 atau 6 tahun. Lukisan gantung ini. Aneh sekali. Benar saja, mantra ini menghisap energi seseorang, seiring waktu bahkan bisa merenggut nyawa. Ini adalah penyebab utama sakit kepala Papa. Ini sebenarnya kapan? Papa jangan khawatir, Yuyu akan segera menghilangkan mantranya. Lonceng tembaga bergetar, kertas jimat terbakar, semua penjahat akan tumbuh bulu babi. Sekarang Papa bisa tidur nyenyak. Namun, faktanya jimat ini bisa ditempel di sini, menunjukkan bahwa ada seseorang di dekat kita yang ingin mencelakai Papa. Papa harus lebih berhati-hati di masa depan. Selamat malam, Papa. Selamat malam. Tadi malam memang tidak sakit kepala lagi. Anak kecil ini memang punya keahlian. Halo Xiaoli. Apa? Kamu bilang Yuyu dia. Apa katamu? Yuyu itu? Dia adalah anak yang kabur dari panti asuhan. Baiklah, aku mengerti. Aku akan membawa Yuyu ke sana sebentar lagi. Wah, Itu ada yang datang untuk menjemput Yuyu. Baguslah kalau begitu. ayah bunda mau makan permen? Tentu. Lift ini menyebalkan sekali. Kenapa lambat sekali ya? Kedatanganku kali ini, terutama ingin berdiskusi denganmu tentang masalah rapat tender. Aku yang akan bertanggung jawab untuk presentasi penawaran. PPT dan dokumen lainnya sudah aku siapkan. Nanti aku akan pergi bersamamu. Oh, baik. Sial. Liftnya hilang kendali. Aduh, liftnya lepas kendali. Bagaimana ini? Liwan,
Kabur saja, cepat lari, menghilang. Mami, Papi, kalian baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu, Liwan? Aku baik-baik saja. Yuyu, terima kasih sudah menyelamatkan kami. Mami tidak perlu berterima kasih. Yuyu akan melindungi Mami. Ayo, cepat bangun. Bagian logistik? Aura di lift ini sepertinya sama dengan jimat yang ada di kamar Papi kemarin. Siapa yang ingin menyakiti Papi? Apakah Bibi? Di tubuh Bibi jelas tidak ada kekuatan sihir sama sekali. Seharusnya bukan dia. Yuyu, ayo kita pergi. Bapak Shen. Bapak Shen. Bapak Shen, saya Direktur Panti Asuhan Kota. Nama keluarga saya Wang. Direktur Wang, apa kabar? Begini, Yuyu ini adalah anak yang kabur dari panti asuhan kami. Dia tidak merepotkan Anda, kan? Tidak. Yuyu adalah anak yang sangat menyenangkan. Yuyu 2 hari ini telah merepotkan Anda. Saya datang kali ini untuk membawanya kembali. Yuyu, kemari. Aku tidak mengenalmu. Aku juga tidak kabur dari panti asuhan. Dasar pembohong besar. Nak, kenapa kamu begitu tidak patuh? Tunggu sebentar. Apakah Anda membawa arsip Yuyu? Bawa. Saya baru-baru ini pergi ke panti asuhan untuk menjadi sukarelawan. Perawat Sun di sana bilang, Anda sakit flu. Apakah sudah lebih baik sekarang? Sudah lebih baik. Terima kasih atas perhatian Nonali. Mama, aku sungguh tidak mengenalnya. Jangan serahkan Yuyu padanya. Yuyu, akhir-akhir ini bercerita padaku. Ada seorang anak laki-laki bernama Luo di panti asuhan yang sering mengganggunya. Tapi setelah Anda, Direktur, tahu, Anda tidak peduli. Apakah itu benar? Anak ini memiliki ikatan kuat denganku. Jika dia kembali dan diganggu lagi, saya tidak akan setuju jika Anda membawanya kembali. Pasti. Anak Luo itu memang sangat nakal. Saya akan langsung mendidiknya nanti. Dijamin Yuyu tidak akan diganggu lagi. Yuyu, kemari. Tidak mau. Direktur Wang, Anda sebelumnya pasti belum pernah bertemu Yuyu, kan? Ini, Anda belum pernah bertemu Yuyu sebelumnya, bukan? saya... Luo adalah nama panggilan saya. Selama ini, kami sama sekali tidak mendengar Yuyu bercerita. Ada yang mengganggunya. Sebagai direktur, Anda mengakui seseorang yang sebenarnya tidak ada, membuat sulit untuk tidak meragukan identitas Anda. Ini, Jangan panggil dia direktur. Dia penipu. Di panti asuhan, sama sekali tidak ada perawat bernama Sun. saya membawa berkasnya. Shen Yuyu, memang dari panti asuhan kami. Berkas ini menunjukkan Yuyu masuk panti asuhan 5 tahun lalu. Tapi saya lihat tinta ini, baru dicetak tadi pagi, bukan? Aduh, kenapa masih menempel di tangan? Bukan. Saya... Sebaiknya Anda sekarang segera pergi dari sini. Yuyu, jangan takut, saya sudah bilang. Saya pasti akan melindungi Anda dengan baik. Baik kan? Iya. Yuyu paling suka Mama. Anak baik. Aneh, kenapa tepat hari ini liftnya rusak? Dan kebetulan ada orang yang datang menyamar untuk mengklaim. Mungkinkah?
Hei, Xiaoli. Lakukan tes DNA untuk saya dan Yuyu. Dan Liwan? Sebelum identitas Yuyu jelas, saya harus selalu membawanya di sisi saya untuk melindungi keselamatannya. Rencana berubah? Orang yang saya atur tidak berhasil membawa anak itu pergi. Sepertinya Shen Yu ini benar-benar tidak sederhana. Kelihatannya Shen Yu ini memang sulit dihadapi. Anak ini tidak sederhana. Dengan adanya dia, Shen Yu selalu bisa melewati kesulitan. Tidak peduli apakah dia anak kandung Shen Yu atau bukan, kita harus... Zozimo, kamu kenapa? Hanya menyalakan lampu agar terlihat lebih seperti penjahat. Aku tidak peduli. Lelang kali ini, kita tidak boleh membiarkan Shen Yu memenangkannya. Dengar tidak? Dengar, kedua telingaku mendengar. Bisakah kamu sedikit lebih jantan? Itu Shen Yu, sainganmu. Kamu masih ingin mengejar Liwan tidak? Hah? Jawab aku. Aduh, aku sudah memikirkannya. Dengarkan aku baik-baik. Aduh, Ada apa? tas Yuyu sepertinya tertinggal di mobil. Bisakah ayah mengambilkannya untukku? Ibu, Ada apa? apakah ibu ingin ke toilet? Tidak, Benar tidak ingin? tidak. Sekarang sedikit ingin. Sayang, Kakak, ada apa nak? nanti kalau ayah dan ibuku bertanya, bisakah kakak memberitahu mereka kalau hanya ada satu kamar suite yang tersisa? Ini. Kakak, ayah dan ibu bertengkar? Yuyu hanya ingin mereka berbaikan. Apa katamu? Benar tuan dan nyonya. Di sini, tinggal satu kamar suite yang tersisa. Apa yang kamu lakukan? Aku mandi. Mandi saja. Betul. Ada apa ini? Semangat Shen Yuyu. Kebahagiaan ayah dan ibu, semuanya tergantung padamu. Shen Yu. Detak jantungmu berisik sekali. Aku Shen Yu, ambilkan aku handuk lagi. Aku tidak melihat. Aku tidak melihat apa-apa. Aku sudah menghitungnya. Panjang ubin kamar mandi adalah 23,5 cm. Shen Yu, otot perutmu lebih kosong daripada laporan keuangan tahun lalu.
Hati-hati masuk angin. Shen Yuyu, lihat apa yang telah kau lakukan. Yuyu hanya ingin agar ayah dan ibu cepat berbaikan. Baiklah. Yuyu juga tidak sengaja. Aku memaafkannya. Waktunya sudah larut. Kita harus bersiap-siap untuk berangkat ke pertemuan. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kakak sulung. Shen Yan, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja aku datang untuk mengikuti tender. Tuan Muda Zhou sangat bertekad untuk mendapatkan proyek ini. Aku memanggilmu kakak karena aku kagum pada keunggulanmu dan juga visimu. Namun, aku berani bertaruh. Kali ini, kamu sama sekali tidak akan bisa memenangkan tender. Aku sudah mengurusnya secara pribadi dengan para anggota juri. Mereka tidak akan memberikan nilai tinggi pada presentasimu. Dan presentasimu, aku tidak akan membiarkanmu begitu mudah. Tante, tubuh tante harum sekali. Tentu saja. Dasar bocah nakal. Apa yang kamu lakukan memelukku? Cepat menyingkir dariku. Yuyu. Tidak apa-apa. Ternyata tante sudah lama bersekongkol dengan para juri. Tidak bisa. Yuyu harus membantu ayah dan ibu memenangkan tender. Tender akan segera dimulai. Mohon para hadirin kembali ke tempat duduk masing-masing. Selanjutnya kami persilakan perwakilan dari Shen Group untuk naik ke panggung dan mempresentasikan proposal. Berikut adalah perwakilan dari Shenxi Group yang akan mempresentasikan penawaran. Para juri yang terhormat, para tamu yang saya hormati, selamat siang. Saya adalah perwakilan dari Shenxi Group. Sangat terhormat bisa berpartisipasi dalam pertemuan tender ini. Sekarang saya akan mempresentasikan PowerPoint. Masih melihat? Sampai terpaku begitu. Apa yang saya suruh lakukan? Sudah selesai semua. Sudah selesai. Seandainya saya tahu kali ini Liwan yang akan presentasi penawaran, saya tidak akan mengganti PowerPoint mereka. Hanya itu saja ambisimu. Selanjutnya adalah simulasi tampilan 3. Dimensi dari desain ini. Silakan lihat. Situasi apa ini? Mengapa lagu tema kartun yang muncul? Bener apa-apaan ini? Mengapa jadi begini? Kekacauan apa ini semua? Mohon maaf, ada sedikit masalah dengan PowerPoint saya. Nona Lee, sebelum mengikuti tender, memeriksa semua materi terkait. Bukankah itu persyaratan penting? Ini terlalu ceroboh. Sepertinya kali ini Shenxi Group benar-benar tidak punya harapan. Agar tidak membuang waktu, Nona Lee, cepat selesaikan penawar berikutnya. Bersiap-siap. Bukan, saya. Ada apa? Sampai berantakan begini? Ada apa? Membuat semuanya berantakan. Direktur Lee, mengapa Anda datang sendiri? Sebenarnya ada apa? Direktur Lee. Direktur Lee. Semua dokumen sebelum presentasi penawaran sudah kami periksa dengan cermat. Dalam hal ini, pasti ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Kalau begitu, Direktur Shen silakan katakan. Kesalahpahaman apa? PPT yang digunakan untuk presentasi penawaran akan diserahkan kepada staf. Sebelum rapat tender dimulai, untuk diunggah secara seragam. Jika ada seseorang yang berbuat curang pada tahap ini, maka situasi saat ini menjadi masuk akal.
jika Direktur Lee tidak keberatan. Mungkin bisa melihat rekaman CCTV ruang kontrol sebelum presentasi penawaran. Kebetulan sekali, 2 hari ini, sistem pengawasan di tempat acara sedang dalam proses pembaruan. Rekaman CCTV ini sepertinya tidak bisa dilihat. Direktur Lee, ini benar-benar hanya sebuah kecelakaan. Tolong percayai saya, beri saya satu kesempatan lagi. Bisakah? Nona Lee, Anda begini membuat saya sulit sekali. Saya tahu. Yuyu tahu. Siapa yang menukar dokumen Mami? Ini adalah anak Nona Lee. Anak manis, coba katakan siapa yang melakukan perbuatan jahat itu? Dialah orangnya. Dasar anak kecil yang tidak tahu diri, beraninya kau menuduhku. Mata kiri gula, mata kanan pisau, kau menangis, kau tertawa. Aku akan menyalinnya. Kau pikir membaca mantra bisa menipuku? Bibi, tubuh Bibi harum sekali. Siapa nama Bibi? Shen Yan, ada apa ini? Aku tidak berniat menjawab pertanyaannya. Kaulah yang menukar data itu, bukan? Bukan, Lalu siapa? Apa kau tahu? itu Zhao Zimo. Aku yang menyuruh Zhao Zimo menukarnya. Ada lagi. Apalagi yang kau katakan kepada juri? Aku juga memberitahu para juri untuk memberikan nilai rendah pada proposal grup Shen. Sungguh keterlaluan. Di acara lelangku kalian berani berbuat curang? Ternyata data grup Shen memang ditukar. Tidak disangka Shen Yan bahkan bersekongkol dengan para juri. Nona Shen, kau tidak diterima di sini. Silakan segera pergi. Anak kecil, terima kasih sudah membantu paman menemukan orang jahat. Hadiah apa yang kau inginkan? Yuyu tidak mau hadiah. Lalu apa yang kau inginkan? Yuyu berharap paman bisa memberi ibu kesempatan lagi untuk presentasi. Nona Lee, silakan. Mami tunggu sebentar. Ada apa? Baiklah, ini adalah rencana dan desain konkret kami. Terima kasih semuanya. Namun, saya memiliki gagasan baru yang belum sempat saya masukkan ke dalam materi. Saya ingin di dalam area taman membangun sebuah taman terapi bunga matahari. Dalam rancangan desain sebelumnya, fokus utamanya adalah taman bergaya Tiongkok tradisional yang menekankan pada keindahan alam. Tetapi taman terapi bunga matahari ini mampu memadukan seni taman dan fungsi penyembuhan emosional dengan sempurna. Lokasi taman ini berdekatan dengan rumah sakit anak pusat. Makna bunga matahari adalah harapan dan sinar matahari. Kami berharap anak-anak yang sedang dalam masa pemulihan dapat datang ke sini, merasakan sinar matahari yang cerah. Di sini tidak ada penderitaan, tidak ada kematian, hanya kehidupan yang tumbuh subur ke atas. Terima kasih semuanya. Bapak Lee, ada apa dengan Anda? Tidak apa-apa. Saya hanya teringat putri bungsu saya. Paman ini punya anak perempuan. Bunga kesukaannya adalah bunga matahari. Ayah, terima kasih sudah membelikanku bunga ini. Maafkan ayah, Xiaoyu. Ayah tidak bisa menjagamu dengan baik. Tidak apa-apa, ayah. Xiaoyu akan menjadi angin, akan menjadi hujan, menjadi bunga matahari, dan akan selalu menemani ayah. Nona Lee, ini desain yang sangat bagus.
Saya sangat menyukainya. Setelah evaluasi oleh juri, hasil penawaran telah diputuskan. Pemenang lelang ini adalah Grup Shen. Selamat Pak Shen. Semoga kerjasama kita kedepannya menyenangkan. Mohon bimbingannya Pak Li. Pak Shen benar-benar beruntung memiliki istri yang cakap dan putri yang menggemaskan. Saya bukan... Betul. Jiwa dari desain proposal ini semuanya berasal dari istri saya. Dia adalah orang yang pernah saya lihat, yang paling cakap, dan juga paling menarik. Ini pertama kalinya dia memuji saya seperti ini. Sebenarnya jika dia lebih sering tersenyum, dia cukup tampan, ya? Jika dia tahu saya sebaik ini, 5 tahun yang lalu dia tidak tahu cara menghargai saya. Senang bekerja sama. Shen Yu, kamu masih juga yang memenangkan lelang. Tapi, jimat kebenaran ini adalah pusaka guru. Guru. Apakah dia juga murid si Tua Lingshu itu? Sial. Pantas saja Shen Yu selalu bisa lolos dari bahaya. Tidak bisa. Saya harus mencari tahu identitasnya. Ada apa? Tidak ada apa-apa. Apa yang kamu katakan? Tuan Shen. Maksudmu, Yuyu adalah anakku dan Liwan? Ya, Tuan Shen. Identitas Yuyu juga sudah kami selidiki. Selama 5 tahun ini, dia diasuh di Vihara Tao Lingshu. Dia adalah biksu Tao kecil yang sedang berlatih. Baik, aku sudah tahu. Kamu boleh keluar sekarang. Yuyu, benar-benar putriku dan Liwan. Itu berarti, sebelum kami bercerai, Liwan sudah hamil. Sial, aku bahkan tidak tahu apa-apa. Tapi kenapa Liwan tidak mengenali Yuyu? Apakah ada rahasia lain di balik ini? Tidak. Aku harus menyelidiki semuanya terlebih dahulu, baru memberitahukan masalah ini kepada Liwan. Ayah, Yuyu. Yuyu, kenapa kamu tidak bermain di ruang tunggu lagi? Yuyu merasa... Yuyu, baik-baik saja? Cepat bawa Yuyu menemui guru. Hanya guru yang bisa menyelamatkan Yuyu. Guru. Xiaoli, siapkan mobil. Pendeta tahu bagaimana keadaan Yuyu. Tidak kusangka hari ini datang begitu cepat. Pendeta tahu, Yuyu adalah putri kandungku. Aku memohon padamu, tolong selamatkan dia. Dalam situasi ini, sudah saatnya aku memberitahumu segalanya. Sebenarnya, aku punya identitas lain. Nama asliku adalah Shen Yunian. Aku adalah kakek buyutmu. Dan juga penjaga makam keluarga Shen. Jadi, Anda adalah anggota keluarga Shen? Bertahun-tahun yang lalu, karena statusku sebagai anak di luar nikah, aku diusir dari keluarga Shen. Beruntung seorang pertapa menerimaku, dan aku mengabdikan diri untuk belajar ilmu Tao. Lalu di kuil Tao kecil ini, aku menetap. Ilmu sihir Yuyu ini juga dipelajari dariku. Tapi aku harus memberitahumu, sebelum Yuyu, aku punya satu murid lagi. Yaitu adikmu, Shen Yan. Shen Yan juga seorang anak yang bernasib malang. Dia sama sepertiku. Karena statusnya sebagai anak di luar nikah, tidak disukai oleh keluarga Shen. Karena kasihan padanya, aku menampungnya untuk belajar ilmu Tao di sini. Tapi tidak kusangka, dia tidak berlatih ilmu Tao dengan baik, malah diam-diam meneliti mantra terlarang yang keji. Setelah dewasa, dia kembali ke keluarga Shen dan bersaing denganmu untuk mendapatkan warisan. Shen Yan memiliki sifat yang kuat dan kemampuannya luar biasa.
Membiarkannya mewarisi harta keluarga sebenarnya tidak ada salahnya. Anak ini memiliki hati yang jahat. Dia melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Apa kau tahu? 5 tahun lalu, dia ingin membunuh Yuyu. 5 tahun lalu, dia memaksa ayahmu untuk membuat surat wasiat. Jika dalam 5 tahun kamu tidak memiliki keturunan, grup Shen ini akan menjadi miliknya. Saat itu, Liwan sudah hamil. Setelah Shen Yan mengetahuinya, dia berusaha dengan segala cara untuk membunuh anak itu. Dulu, Liwan melahirkan sendirian tanpamu. Sepertinya bayi lahir mati. Shen Yan Cepat. memanfaatkan kekacauan ini, ingin Ibunya membunuh mengalami Yuyu. pendarahan hebat, sangat membutuhkan pertolongan. Sebagai penjaga makam keluarga Shen, aku harus memastikan keturunan keluarga Shen tetap ada. Maka, aku menggunakan mantra terlarang untuk membuat Yuyu berpura-pura mati, dan akhirnya dia selamat. Lalu membawanya kembali ke kuil Tao untuk diasuh hingga dewasa. Yuyu ini memiliki tubuh spiritual alami. Saat itu, ketika aku menggunakan mantra terlarang, dampak buruknya padanya sangat kuat. Sedikit saja lengah, akan melukai jantungnya, dan membahayakan nyawanya. Aku sebenarnya memelihara seekor Phoenix. Selama 5 tahun ini, mantra terlarang dalam tubuh Yuyu selalu berhasil ditekan. Namun tak disangka, beberapa hari yang lalu, Yuyu saat aku sedang bermeditasi, membakar Phoenix yang sedang dalam proses nirwana. Aku sangat khawatir, jadi aku menyuruhnya turun gunung untuk mencarimu. Darah ayah kandungnya dan air mata ibu kandungnya dapat menekan kutukan ini dan membuat Yuyu pulih sementara. Bagus sekali, Taois. Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Saya akan segera pergi ke Kunlun Shu, memohon para dewa untuk memberikan petunjuk. Saat ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan Yuyu. Terima kasih, Biksu. Terima kasih, Biksu. Hanya saja yang paling saya khawatirkan adalah Shen Yan mungkin sudah mengetahui identitas Yuyu. Hei, Liwan. Cepat datang ke kuil Lingshu. Selamatkan Yuyu. Apa? Shen Yuyu adalah anak yang 5 tahun lalu saya bunuh? Yuyu? Yuyu? Yuyu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Yuyu terkena serangan balik dari ilmu terlarang. Pendeta sudah pergi mencarikan obat untuknya. Tapi sekarang, hanya kita berdua yang bisa menyelamatkannya. Selamatkan, tentu saja selamatkan. Apa yang harus kulakukan? Ya ampun. Ayah, bicaralah. Mengapa begitu sulit? Liwan, ada sesuatu. Aku harus memberitahumu terlebih dahulu. Ayah, kalau ayah tidak cepat, Yuyu akan mati. Yuyu sebenarnya Dia adalah putrimu dan Shen Yu. Dia adalah putri kamu dan Shen Yu. Tidak menyangka kan? 5 tahun yang lalu, aku sebenarnya tidak bisa membunuhnya. Kamu bilang apa? Apa ucapanku belum cukup jelas? Shen Yuyu adalah anak kandung kamu dan Shen Yu. 5 tahun yang lalu, aku berusaha keras untuk membuat kamu bercerai dengan kakakku. Bukan hanya mengendalikannya dengan seni boneka, membuatnya jadi dingin di depanmu, makan malam cari sendiri. Shen Yu, tapi juga sengaja menciptakan ilusi perselingkuhan. Tapi aku tidak pernah menyangka. Kamu masih mengandung si anak haram Shen Yuyu itu. Aku tidak punya pilihan. Jadi aku hanya bisa mencari cara untuk menyingkirkannya. Tapi kenapa aku tidak mengingat apa-apa? Kamu tidak ingat? Itu karena aku menggunakan seni Fuxu untuk mengubah ingatanmu. Seni Fuxu bisa menghapus ingatanmu
hanya dengan darah keluarga terdekat, mantra itu bisa dipecahkan. Karena aku sudah menyingkirkan si kecil itu, untuk menghindari masalah, aku langsung menghapus ingatanmu tentang melahirkan. Kenapa kamu harus memisahkan aku dan Shen Yu? Dan kenapa kamu harus menyingkirkan Yuyu? Shen Yu, kakakku, suamimu, sebagai putra tertua keluarga Shen, mendapat semua kasih sayang dan menjadi kebanggaan. Dia adalah seorang pangeran dari surga. Sedangkan aku, sebagai anak haram keluarga Shen, terlantar sejak kecil. Meskipun ditemukan kembali, aku tetap tidak disukai dan dipandang rendah. Kenapa? Kenapa aku harus hidup di bawah orang lain? Aku punya kemampuan, punya pesona. Kenapa aku tidak bisa mengelola seluruh grup Shen? 5 tahun yang lalu, aku memaksa orang tua itu membuat surat wasiat hanya untuk hari ini. Tapi kemunculan si anak haram Shen Yuyu ini menghancurkan segalanya bagiku. Surat wasiat? Surat wasiat apa? Wasiat apa? 5 tahun. Dalam 5 tahun. Jika saya tidak memiliki keturunan, Shen Group akan menjadi milik Shen Yan. Hari ini adalah hari terakhir dari tenggat waktu 5 tahun itu. Sudah 5 tahun. Kamu tidak pernah berpikir untuk menikah lagi? Apakah kamu rela membiarkan semua kekayaan besar ini jatuh ke tangan orang lain? Sejak pertama kali bertemu denganmu, aku hanya ingin menikahimu. Maafkan saya. Saya tidak tahu. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berlalu. Berhenti, berhenti. Di sini, di hadapanku, kalian main drama romantis? Bagaimana kalau bunuh saja semuanya? Tidak, kematian Shen Yuyu sudah tak terhindarkan. Tubuhmu sudah semakin melemah. Jika kamu terus melakukan hal-hal kejam, kamu akan segera mendapatkan akibatnya. Sudahlah. Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kalian lagi. Hari ini, Shen Yuyu harus mati. Jangan. Liwan, apa yang akan kamu lakukan? Shen Yuyu adalah garis keturunan sah dari keluarga Shen. Mengambil darahnya dan membuat pil keberuntungan. Bisa membantuku menguasai takdir keluarga Shen sepenuhnya. Tidak, jangan sakiti Yuyu. Jangan khawatir. Jangan sakiti Yuyu. Mami. Mami tidak perlu berterima kasih. Panggil saja aku Yuyu. Mami, tunggu sebentar. Yuyu? Yuyu adalah anakku. Kau. Yuyu. Maafkan aku. Mami tidak bisa melindungimu. Hahaha. Tidak ada gunanya. Jurus terlarang dalam tubuhnya sudah mengalami serangan balik yang parah, dan esensi darahnya telah kurebut. Tidak akan hidup selama setengah jam lagi. Jurus terlarang, serangan balik, metode penekanan. Darah ayah kandung ini dan air mata ibu kandung dapat menekan kutukan ini dan memungkinkan Yuyu untuk pulih sementara. Apa yang kau lakukan? Yuyu, Shen Yuyu. Tidak kusangka kau masih bisa berdiri. Hati-hati, Yuyu. Nenek moyang, cepat tunjukkan kekuatanmu.
Guru, bisa kupinjam wigmu? Bagaimana mungkin? Yuyu. Kau baik-baik saja, Yuyu. Aku baik-baik saja, Mama. Tidak mungkin. Kekuatan sihirnya ternyata di atasku. Lingshu si tua bangka itu. Berapa banyak yang dia ajarkan padanya? Tidak. Meskipun aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bahagia. Tidak bagus, ini adalah jimat hidup dan mati bersama. Liwan, Yuyu. 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 Siapapun yang terkena kutukan ini, bisa hidup dan mati bersamaku. Tidak kusangka, tidak kusangka. Pada akhirnya, tetap saja kau yang mati. Shen Yuyu. Shen Yan. Setelah berlatih ilmu terlarang bertahun-tahun, waktuku memang sudah tidak banyak. Jika tidak berhasil membuat pil peningkat keberuntungan, aku juga akan mati. Sampai jumpa, kakak. Namun, aku akan membawa serta putri kesayanganmu. Yuyu, bertahanlah sebentar lagi, ya. Guru akan segera kembali. Tunggu guru kembali untuk menyelamatkanmu, ya. Bicaralah lagi dengan ayah sebentar. Ya? Ayah, Ibu, Yuyu sangat senang bisa menjadi putri kalian. Yuyu. Ayah. Selamat malam, Ayah. Yuyu hanya ingin ayah dan ibu cepat berbaikan. Waktu benar-benar singkat sekali. Yuyu belum cukup memanggil ibu. Yuyu. 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 Jangan Yuyu. Jangan. Kalian berdua? Tanda tanganilah. Pendeta, Yuyu, dia. Guru. Guru. Guru, saya sudah selesai berlatih. Saya tidak peduli. Bagaimanapun juga, penghalang yang rusak karena sambaran petir masih belum diperbaiki sampai sekarang. Kalian hari ini harus menandatangani perjanjian kompensasi ini untuk saya. Karena ini adalah kesalahan Yoyo, kami pasti akan memberikan kompensasi. Hanya saja, kapan Phoenix ini bisa terlahir kembali? Untungnya, Yoyo tidak memanggang telur Phoenix ini sampai matang. Ia baru bisa terlahir kembali di saat-saat terakhir. Dari kutukan hidup dan mati bersama, ia menyelamatkan Yoyo. Sekarang malah, ia sendiri kembali menjadi telur. Ia sedang marah sekarang. Pokoknya tidak mau bereinkarnasi. Kalian, lanjutkan mengerami telur. Kapan ia memaafkan kalian? Kalian baru bisa pergi. Mengerti? Baik, Guru. Yoyo pasti akan mengerami telur dengan serius. Tanda tangan. Baik. Ayah, apakah hari ini ayah melupakan sesuatu? Liwan, maukah kamu menikah denganku lagi? Tentu saja.